Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Gilang Ramadan, NPM 18 13 03 1046. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari rancangan penelitian yang telah saya buat. Pertama adalah judul penelitian. Judul penelitian yang saya ambil adalah perbedaan hasil belajar siswa antara metode pembelajaran diskusi, pemecahan masalah, dan discovery dalam mata pelajaran ekonomi kelas 11 IPS di SMAN 1 Kibang. Kemudian latar belakang masalah. Latar belakang masalahnya yaitu di dalam dunia pendidikan terdapat banyak sekali jenis metode pembelajaran, dan ada beberapa metode pembelajaran yang sering digunakan, yaitu metode pembelajaran diskusi, pemecahan masalah, dan discovery. Namun tentunya setiap metode pembelajaran tersebut memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing, terutama dalam mata pelajaran ekonomi yang dimana sangat erat kaitannya dengan kehidupan dan peristiwa yang selalu terjadi di kehidupan sehari-hari. Tentunya sebagai tenaga pendidik harus memahami metode pembelajaran mana yang sesuai dengan mata pelajaran yang diampu. Oleh karena itu dilakukan penelitian ini untuk mengetahui seberapa besar perbedaan ketiga metode pembelajaran tersebut dalam hasil belajar mata pelajaran ekonomi. Kemudian grand teori yang saya ambil yaitu pembelajaran merupakan suatu kegiatan yang melibatkan seseorang dalam upaya memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai positif dengan memanfaatkan berbagai sumber untuk belajar. Itu adalah Rudy dan Cepi 2008. Kemudian metode pembelajaran adalah suatu model cara yang dapat dilakukan untuk menggelar aktivitas belajar mengajar agar berjalan dengan baik. Heri Rahyudi 2012. Kemudian identifikasi masalah. Yang pertama adalah adanya perbedaan hasil belajar siswa antara metode pembelajaran diskusi, pemecahan masalah, dan discovery. Kemudian yang kedua adalah guru harus dapat mengetahui metode pembelajaran yang cocok dengan mata pelajaran yang diampu. Kemudian yang ketiga adalah adanya kelebihan dan kelemahan masing-masing pada metode pembelajaran diskusi, pemecahan masalah, dan discovery. Kemudian batasan masalah. Yang pertama adalah hasil belajar siswa dalam metode pembelajaran diskusi. Yang kedua, hasil belajar siswa dalam metode pembelajaran pemecahan masalah. Yang ketiga, hasil belajar siswa dalam metode pembelajaran discovery. Dan yang keempat adalah sasaran yang diambil peneliti hanya hasil belajar siswa dalam mata pelajaran ekonomi. Kemudian rumusan masalahnya yaitu apakah ada perbedaan hasil belajar siswa yang signifikan antara metode pembelajaran diskusi, pemecahan masalah, dan discovery. Kemudian tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui seberapa besar perbedaan hasil belajar siswa antara metode pembelajaran diskusi, pemecahan masalah, dan discovery dalam mata pelajaran ekonomi. Kemudian manfaat penelitian bagi penulis yaitu dapat menambah wawasan dan pengalaman dalam memahami metode pembelajaran diskusi, pemecahan masalah, dan discovery. Kemudian bagi tenaga pendidik yaitu dapat menambah pengetahuan dan sumbangan pemikiran mengenai metode pembelajaran diskusi, pemecahan masalah, dan discovery. Kemudian manfaat teoritis yaitu dapat memberikan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan perbedaan hasil belajar siswa antara metode pembelajaran diskusi, pemecahan masalah, dan discovery. Kemudian ruang lingkup penelitian objek yaitu hasil belajar siswa variabel Y,
metode pembelajaran diskusi, variabel X1, metode pembelajaran pemecahan masalah, variabel X2, dan metode pembelajaran discovery, variabel X3. Kemudian subjek yaitu siswa kelas 11 IPS, tempat SMAN 1 Kibang, waktu 2021, dan ruang lingkup ilmu pendidikan. Kemudian jenis penelitian. Jenis penelitian ini adalah komparatif atau perbandingan one way ANOVA. Penelitian komparatif one way ANOVA atau ANOVA satu jalan adalah analisis varians yang digunakan untuk mengolah data yang hanya mengenal satu variabel pembanding, atau sering disebut juga sebagai ANOVA klasifikasi tunggal. Analisis one way ANOVA ini atau ANOVA satu jalan digunakan untuk menghasilkan analisis variansi satu arah untuk variabel dependent dengan tipe data kuantitatif dengan sebuah variabel independen sebagai variabel faktor. Kemudian populasi dan sampel yang digunakan ini adalah sample random sampling atau biasa disingkat RS, merupakan suatu cara pengambilan sampel di mana tiap anggota populasi diberikan opportunity atau kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi sampel. Dan untuk mencari jumlah sampel itu menggunakan rumus Loving, yaitu rumusnya adalah N kecil sama dengan N besar per 1 plus N alpha kuadrat. Kemudian definisi konseptual, hasil belajar adalah sebagai terjadinya perubahan tingkah laku pada diri seseorang yang dapat diamati dan diukur bentuk pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Metode diskusi merupakan metode pengajaran yang erat hubungannya dengan belajar pemecahan masalah. Metode ini juga biasa dilakukan secara berkelompok atau diskusi kelompok. Kemudian metode pemecahan masalah ini dilakukan dalam kelas kecil. Siswa diberikan kasus untuk menstimulasi diskusi kelompok. Kemudian siswa mengutarakan hasil pencarian materi terkait kasus dan didiskusikan dalam kelompok. Kemudian metode discovery merupakan metode pengajaran modern yang dilakukan dengan cara mengembangkan cara belajar siswa menjadi lebih aktif, mandiri, dan pemahaman yang lebih baik. Siswa mencari jawaban atas pertanyaannya sendiri sehingga dapat diingat lebih baik. Strategi ini dinamakan strategi penemuan. Kemudian kerangka pikir penelitian ini yaitu metode diskusi, metode pemecahan masalah, dan metode discovery. Kita cari pengaruh dan kendala dari metode pembelajaran tersebut. Dan tentunya dari ketiga metode pembelajaran tersebut akan kita lihat perbedaan hasil belajar siswa yang didapat. Kemudian rumusan hipotesis yaitu perbedaan hasil belajar siswa yang signifikan antara metode pembelajaran diskusi, pemecahan masalah, dan discovery. Kemudian perbedaan hasil belajar siswa yang tidak signifikan antara metode pembelajaran diskusi, pemecahan masalah, dan discovery. Kemudian untuk teknik pengumpulan datanya itu ada 3, yaitu angket, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Kemudian observasi, yaitu peneliti terlibat dalam kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau sumber penelitian. Kemudian eksperimen, yaitu percobaan atau disebut juga eksperimen adalah suatu set tindakan dan pengamatan yang dilakukan untuk mengecek atau menyalahkan hipotesis atau mengenali hubungan sebab akibat antara gejala. Kemudian uji persyaratan instrumen, yaitu yang pertama
pertama ada uji validitas dan yang kedua ada uji reliabilitas. Kemudian untuk teknik analisis data, yang pertama itu adalah uji normalitas, dan yang kedua ada uji homogenitas, dan yang ketiga ada uji two-way ANOVA. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai rancangan penelitian yang telah saya buat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.